Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Dwi Oktavia dengan NIM 202111313. Video ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah Hukum Acara Peradilan Agama. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku dengan judul Hukum Acara Peradilan Agama karya buku Dr. Hj. Raihan Ar-Rasyid SHMH. Kemudian ukuran dari buku ini adalah 21 cm. Kemudian halaman dalam buku ini adalah 310 halaman. Harga dari buku ini adalah Rp89.000. Tahun terbit buku ini adalah tahun 2021. Untuk selanjutnya, buku ini disajikan berjudul Hukum Acara Peradilan Agama, yang pada hakikatnya ini mencakup 3 komponen. Yang pertama yaitu peradilan agama, kemudian hukum acara peradilan agama, dan yang ketiga adalah praktik peradilan agama. Materi pada buku ini juga mencakup 11 bab, membahas beberapa aspek. Bab yang pertama itu menjelaskan tentang pendahuluan yang berisikan pokok pikiran dan latar belakang. Kemudian pada bab pertama ini metode penelitian dan analisis yang menjelaskan juga tentang apa itu peradilan agama dan peradilan agama Islam di Indonesia, dan apa itu hukum acara peradilan umum. Nah, pada bab pertama buku ini menjelaskan tentang pendahuluan yang berisikan pokok pikiran dan juga latar belakang. Kemudian ada metode penelitian dan juga analisis. Kemudian bab 1 ini juga menjelaskan tentang apa itu peradilan agama dan juga peradilan agama Islam di Indonesia. Kemudian apa itu hukum acara peradilan umum dan peradilan agama. Bahkan pada bab 1 buku ini juga menjelaskan tentang susunan badan peradilan di Indonesia dan literatur badan peradilan agama di Indonesia. Kemudian pada bab 2 ini menjelaskan tentang apa saja sumber hukum acara peradilan agama di Indonesia. Nah, pada bab 3 buku ini menjelaskan tentang kekuasaan peradilan agama yang mencakup berbagai aspek, diantaranya yang pertama itu kekuasaan relatif dan juga kekuasaan absolut. Dan juga pada bab 3 ini menjelaskan jenis perkara yang menjadi kekuasaan di peradilan agama dan juga ganjalan yang terdapat pada kekuasaan di peradilan agama. Kemudian pada bab 4 menjelaskan soal pengajuan gugatan atau permohonan yang mencakup di mana tempat mengajukan pada zaman Rasulullah dan di mana tempat mengajukan bagi perkara perkawinan maupun selain perkara perkawinan. Kemudian pada bab 5 buku ini menjelaskan tentang gugatan dan permohonan yang berisikan pihak-pihak yang bersangkutan, bentuk dan isinya, serta kelengkapan surat gugatan kembali. Kemudian pada bab 6 ini menjelaskan soal pendaftaran perkara dalam persidangan. Kemudian pada bab 7 menjelaskan tentang pemeriksaan di muka sidang yang mencakup berbagai macam aspek, yaitu sidang pertama, yang jalannya sidang pertama, kemudian hal-hal yang mungkin akan terjadi pada sidang pertama, majelis hakim, serta tahap-tahap pemeriksaan perkara. Kemudian pada bab 8, buku ini menjelaskan soal pembuktian yang dibagi menjadi 2, yaitu berisikan pengertian, azas dan juga sistem pembuktian dan juga alat bukti. Pada bab ke-9 menjelaskan tentang produk pengadilan agama yang berisikan tentang putusan, penetapan dan juga produk khusus. Kemudian pada bab 10 ini menjelaskan tentang penyitaan, pengukuhan, dan juga eksekusi pada pengadilan agama. Dan yang terakhir pada buku ini menjelaskan tentang verzet, banding, kasasi, dan juga
Peninjauan ulang dalam hukum acara peradilan agama. Pada bab terakhir yaitu bab 11 pada buku ini menjelaskan tentang apa itu verzet, banding, kasasi, dan juga peninjauan ulang di dalam hukum acara peradilan agama. Kemudian saya akan menjelaskan uraian singkat mengenai dari masing-masing bab dalam buku ini. Pada bab 1 ini penulis menuliskan soal pokok pikiran dan juga latar belakang masalah dari peradilan agama di Indonesia, di mana peradilan agama di Indonesia ini sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Bahkan menurut para pakar ahli ada sejak zaman abad ke-18. Kemudian menjelaskan juga soal metode penelitian dan juga analisis. Penulis dalam buku ini menggunakan metode library research atau keputusan, yang dimana penulis ini mengumpulkan data melalui buku, surat, makalah yang relevan, dan metode experience research dan empiris atau pengalaman dari si penulis ini sendiri. Kemudian pada bab 1 ini juga menjelaskan apa itu peradilan agama. Peradilan agama ini adalah sebutan resmi bagi salah satu di antara peradilan negara atau kekuasaan kehakiman yang sah di Indonesia, dan juga salah satu peradilan khusus di antara peradilan khusus di Indonesia. Penulis dalam buku ini menerangkan soal hukum acara perdata, peradilan umum, dan juga hukum acara peradilan agama, yaitu peradilan perdata dan peradilan Islam yang ada di Indonesia. Lalu menjelaskan tentang susunan badan peradilan di Indonesia yang di dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 24. Nah, pada bab 2 buku ini penulis menerangkan tentang sumber hukum acara peradilan agama itu apa saja. Menurut penulis, sumber hukum acara peradilan itu terdapat pada pasal 54 dari UU. Hukum acara peradilan agama sekarang ini bersumber atau bergaris besar pada 2 aturan, yaitu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan yang berlaku di lingkup peradilan agama. Dan penulis pada buku ini menjelaskan juga soal apa saja peraturan undang-undang yang menjadi inti hukum acara peradilan agama, yaitu diantaranya HIR atau RIB, kemudian RBG, RSV, BW, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1900. Kemudian pada bab 3, penulis di sini menjelaskan soal kekuasaan relatif, absolut, jenis perkara, dan juga ganjalan apa saja yang terdapat pada kekuasaan peradilan agama. Pengertian kekuasaan relatif ini adalah kekuasaan pengadilan yang sama jenis atau satu tingkatan dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkat. Sedangkan kekuasaan absolut yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkat peradilan. Pada bab 4 buku ini, penulis di dalam ini menjelaskan tentang tempat pengajuan gugatan atau permohonan ini di mana saja, dan juga pengajuan bagi perkara perkawinan juga bagi perkara selain perkawinan. Kemudian pada bab 5 buku ini, penulis menjelaskan tentang pihak-pihak, bentuk dan juga isi gugatan atau permohonan, kemudian kelengkapan dan juga gugatan kembali atau rekonventi. Nah, untuk bab 5 tadi, pihak-pihak yang diantaranya itu ada penggugat dan juga tergugat, pemohon dan termohon, kuasa khusus dan penasihat hukum. Kemudian bentuk dan isi gugatan permohonan terdiri atas identitas pihak-pihak, fakta atau hubungan hukum yang terjadi di antara kedua belah pihak atau biasa disebut sebagai posita. Kemudian isi tuntutan yang biasa disebut sebagai petita atau petitum. Kelengkapan gugatan atau permohonan, syarat kelengkapan umum, minimal diantaranya surat gugatan atau permohonan tertulis, surat keterangan kependudukan,
farsad atau biaya perkara, lalu ada syarat kelengkapan khusus. Kemudian pada bab 6, penulis dalam buku ini menjelaskan bab tentang pendaftaran, penunjukan, pemanggilan, dan tata ruang dalam persiapan persidangan. Pada bab 7, penulis dalam buku ini menjelaskan tentang pemeriksaan di muka sidang yang mencakup berbagai macam aspek, yaitu sidang pertama, jalannya sidang pertama, hal-hal yang mungkin terjadi pada sidang pertama, kemudian majelis hakim, dan juga tahap-tahap pemeriksaan perkara. Dan pada bab 8 di sini menjelaskan soal pembuktian yang dibagi menjadi 2, yang berisikan pengertian, asas, dan sistem pembuktian, dan juga alat bukti. Pembuktian di sini yang dimaksud dengan membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau suatu dalil-dalil yang dikemukakan di muka sidang dalam suatu persengketaan. Jadi, membuktikan ini hanyalah dalam hal adanya perselisihan, sehingga dalam perkara perdata di muka pengadilan terhadap hal-hal yang tidak dibantah oleh pihak lawan tidak memerlukan untuk pembuktian atau dibuktikan. Pada bab 9 menjelaskan tentang produk pengadilan agama yang berisi tentang putusan, penetapan, dan produk khusus. Putusan di sini adalah putusan peradilan perdata atau peradilan agama, adalah selalu memuat perintah atau pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu atau untuk berbuat sesuatu, untuk melepaskan sesuatu atau yang menghukum sesuatu. Kemudian pada bab 10 menjelaskan tentang penyitaan, pengukuhan, dan juga eksekusi pada peradilan agama. Sita atau bislek atau permohonan sita adalah termasuk upaya untuk menjamin hak penggugat atau pemohon seandainya ia memang menang dalam perkara, sehingga putusan pengadilan yang mengakui segala haknya itu dapat dilaksanakan. Karena itulah pembicaraan tentang sita penulis ini diletakkan pada bagian bab ini. Kemudian yang terakhir pada bab 11 yaitu menjelaskan tentang apa itu farzat, banding, kasasi, dan juga peninjauan ulang di dalam hukum acara peradilan agama. Farzat sendiri artinya adalah perlawanan terhadap putusan verstek yang dijatuhkan ke pengadilan tingkat pertama atau pengadilan agama yang diajukan tertentu oleh yang tergugat, diajukan ke pengadilan, diputus farzat. Nah, inti dari review buku ini adanya kelebihan dan juga kekurangan dalam buku ini. Yang pertama, saya akan memaparkan tentang kelebihan dalam buku ini. Selain pada penjelasannya yang runtut dan teratur, buku ini juga karena pembahasannya yang tidak asal-asalan namun tetap mengedepankan pemaparan fakta dan juga analisis yang ilmiah. Selain itu, tidak adanya kecondongan pada pemahaman tertentu yang membuat penjelasan dalam buku ini menjadi bersifat objektif dan tidak subjektif sehingga tetap imbang. Pembahasan yang dimulai dari latar belakang masalah tentang peradilan agama sampai pada konteks banding dan juga peninjauan ulang dan konteks-konteks yang lainnya. Selanjutnya yaitu kelebihan yang kedua. Terdapat penjelasan menurut para tokoh dan juga para ahli tentang beberapa istilah dalam buku ini sehingga tidak membingungkan pembaca dan memberikan pengetahuan yang lebih, serta literatur dan sumber-sumbernya berasal dari undang-undang yang jelas dalam buku ini dan terdapat dalil-dalil sehingga memperkuat dasar-dasar dalam buku ini. Kemudian yang ketiga ini setiap bab subbab ini sudah terpisah sehingga memudahkan pembaca jika ingin membaca topik-topik tertentu saja. Kemudian kelebihan yang keempat adanya catatan kaki dan juga daftar pustaka sehingga memudahkan pembaca jika ingin melakukan penelusuran yang lebih dalam lagi. Kemudian kelebihan yang kelima, membaca buku ini membaca akan dibawa dan memahami terkait hukum acara peradilan agama. Bagian yang menarik menurut saya ini dimulai dari pada bab 4 sampai bab akhir karena di situ mulai menjelaskan tentang
tempat pengajuan gugatan atau permohonan sampai dengan banding, kasasi, dan juga peninjauan kembali. Yang lebih penting dari buku ini baik dan juga layak dibaca serta dijadikan referensi oleh para mahasiswa hukum, fakultas syariah maupun dosen, praktisi, dan juga pemerhati pemikiran hukum masyarakat yang berkecimpung di bidang hukum agar dapat menjadi rujukan dan dalam menjawab berbagai persoalan yang terkait dengan perkara persidangan dalam hukum acara peradilan agama. Kemudian yang terakhir, poin terakhir, kekurangan dalam buku ini. Kekurangannya dalam buku ini, pada akhir kepenulisan ini tidak terdapat bab kesimpulan yang menyimpulkan pembahasan-pembahasan yang terkait keseluruhan buku ini. Kemudian yang kedua, selain itu akan lebih baik jika ada tabel atau skema yang digunakan untuk memperjelas pemaparan. Misalnya itu tabel perbedaan antara per-Z, banding, kasasi, dan juga peninjauan kembali. Nah, untuk selanjutnya, kekurangan dalam buku ini belum dilengkapi contoh-contoh surat dalam praktik hukum acara di peradilan agama, sehingga pembaca ini kurang sedikit mengetahui bagaimana surat-surat dalam praktik hukum acara peradilan agama. Kemudian terlepas dari masalah teknis, layout maupun percetakan ini perlu sedikit perbaikan agar lebih jelas dan juga lebih menarik. Dari satu sisi, para pembaca akan mendapatkan informasi yang sangat komprehensif, tetapi di sisi lain pembaca ini lebih cepat paham terhadap isinya yang syarat dengan istilah-istilah hukum. Yang terakhir, tapi ini sangat penting dan sangat menonjol pada bagian cover. Pada bagian cover ini terdapat background putih yang sudah terlihat sangat menarik dan juga bagus, akan tetapi sedikit ada perbaikan dalam desain yang terlihat pada bagian yang terlihat masih kosong. Kemudian saran mengenai buku ini, menurut saya buku ini sudah sangat rinci, lengkap, dan juga objektif serta imbang. Namun terdapat kekurangan dalam hal percetakan. Huruf Arabnya ini sedikit kurang jelas. Sekian pemaparan saya mengenai review buku Hukum Acara Peradilan Agama karya Dr. Royhan Ar-Rasyid. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.